Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kalian senantiasa semangat ya untuk terus belajar dan berprestasi di Delayota, sekolah kita tercinta. Pagi ini saya akan sharing sedikit terkait dengan materi pelajaran kita di kewirausahaan. Nah, topik pertama kita kan terkait dengan perencanaan usaha ya. Nah, di sini pagi ini saya akan mereview sedikit terkait dengan materi analisis BMC. Meskipun teman-teman sebenarnya sudah dapat ya materi ini tuh di kelas 10 bersama dengan Pak Arif, tapi nggak ada salahnya, tidak ada salahnya untuk kita kembali mereview agar kalian masih ingat sebenarnya apa aja sih poin-poin yang ada di analisis BMC ini atau biasa disebut dengan bisnis model Canva. Sebenarnya bisnis model Canva itu atau biasa disebut BMC itu adalah semacam mind map yang perlu dibuat oleh para wirausahawan pemula untuk memudahkan mereka mendapatkan gambaran terkait dengan bisnis seperti apa yang akan dijalankan ke depannya kayak gitu. Kalau kalian tahu terkait dengan bisnis plan, bedanya apa sih antara BMC dan bisnis plan ini? Tentu berbeda ya, karena BMC atau bisnis model canvas ini lebih ringkas daripada proposal bisnis plan, di mana biasanya hanya berupa satu lembar matriks yang berisi ada 9 aspek yang nanti perlu dituliskan di sini. Nah, kemudian BMC ini menjadi semacam mind map sebelum kalian membuat yang namanya proposal business plan. Kalau misalnya teman-teman pernah ikut kompetisi business plan, itu biasanya teman-teman diminta semacam membuat proposal yang itu isinya berlembar-lembar. Dan itu mungkin kalau untuk pemula ya itu akan sangat sulit untuk memulai. Nah, untuk memudahkannya itu teman-teman lebih baik itu membuat yang namanya BMC ini. Sehingga ketika teman-teman sudah membuat BMC itu akan bisa dituliskan secara detail itu nanti di proposal bisnis plan kalian. Seperti itu. Nah, di BMC ini ada 9 aspek ya yang perlu kalian tahu dan nantinya perlu kalian tuliskan poin-poin di dalamnya. Yang pertama adalah terkait dengan aspek customer segment. Kemudian yang kedua itu ada value propositions, yang ketiga adalah channel. Kemudian yang keempat itu adalah customer relationships, yang kelima revenue stream, yang keenam key activities, kemudian poin ketujuh adalah key resources, yang kedelapan adalah key partnerships, dan yang terakhir atau yang 9 adalah cost structure. Nah, ini adalah contoh matriks BMC ya yang berupa satu lembar itu. Di situ ada 9 poin yang perlu kalian cermati, yang itu nantinya teman-teman akan isikan di dalamnya ketika teman-teman akan memulai yang namanya sebuah usaha seperti itu. Nah, yang poin pertama adalah customer segment. Nah, customer segment itu biasa juga disebut dengan target market kalian. Jadi, ini siapa yang akan membeli produk kalian dan siapa yang akan membayar kalian. Nah, ini adalah aspek pertama yang perlu kalian tentukan sebelum kalian memulai yang namanya bisnis. Kok misalnya ada contoh pebisnis beras gitu ya, ada yang beras itu kan bermacam-macam. Ada yang beras khusus untuk targetnya adalah penderita diabetes. Jadi memang beras itu dikhususkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tentu akan berbeda dengan produk beras yang di situ yang menjadi sasarannya adalah masyarakat umum. Nah, seperti itu. Itu yang namanya adalah aspek dari customer segment. Kemudian yang kedua adalah value propositions. Nah, value propositions ini adalah keunggulan dari produk yang kalian jual. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk kalian? Apa sih keunggulannya dibandingkan dengan produk bisnis yang lain atau produk usaha lain yang mungkin bahkan serupa kayak gitu. Nah, mungkin kalian tentu ya harus punya keunggulan dibandingkan produk yang serupa dengan produk kalian. Meskipun sama tapi harus ada keunggulannya seperti itu. Nah, di sini blog ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis kalian lebih menarik dibandingkan dengan bisnis yang lainnya, seperti itu. Kemudian, nilai tambah itu biasanya berupa inovasi yang menjadi keunggulan dan ditawarkan oleh bisnis kalian. Selanjutnya, aspek yang ketiga itu adalah channel. Channel itu adalah media yang bisa kalian gunakan untuk memarketingkan atau memasarkan produk kalian. Nah, kalau zaman sekarang itu kan banyak banget jenis media sosial ya. Nah, itu
ada berapa jenis yang mungkin nanti kalian bisa pakai untuk memasarkan produk kalian. Tentu ini ya, kalian karena sifatnya beragam dan punya spesifikasi atau karakter masing-masing, tentu kalian nanti memilih yang sesuai dengan apa ya, istilahnya yang sesuai dengan keinginan kalian. Karena kan beda ya antara misalnya media Facebook dengan media Instagram. Kalau Instagram kan lebih ke, kalau saya bilang generasi zaman sekarang gitu, anak-anak milenial kan lebih suka memilih Instagram dibandingkan dengan Facebook ya, karena Facebook biasanya yang membuka itu adalah kalangan yang lebih tua daripada maksudnya lebih banyak yang generasi tua yang memilih untuk menggunakan Facebook daripada Instagram seperti itu. Kemudian aspek yang keempat dari BMC itu adalah customer relationships. Jadi ini adalah cara yang kalian bisa lakukan agar kalian bisa terus keep in touch dengan para customer kalian. Nah, bentuknya bisa beragam, mulai dari kalian ngasih diskon atau kemudian kalian mengadakan program giveaway atau promo-promo free ongkir misalnya. Nah, itu adalah cara yang kalian bisa lakukan agar kalian tuh bisa terus ini ya berinteraksi dengan customer kalian. Nah, apalagi kalau model sekarang itu adalah namanya bisnis online ya. Bisnis online itu adalah kalian, kalau saya pernah melihat satu cuplikan video, sebenarnya ada perbedaan antara yang namanya bisnis online dengan jualan online. Nah, di sini bisnis online itu adalah kalian harus punya database. Jadi, kalian memiliki data siapa aja sih yang pernah membeli produk kalian, dan itu data itu akan sangat berguna ketika nanti kalian tadi melakukan yang namanya keep in touch dengan mereka dengan menyelenggarakan berbagai macam produk tersebut. Misalnya baru ada promo apa, kalian bisa tawarkan dengan orang-orang yang sudah masuk database customer kalian, seperti itu. Kemudian aspek yang kelima itu adalah revenue stream ya. Jadi ini adalah blok yang berisi gimana sih agar usaha atau bisnis kalian itu bisa menghasilkan uang. Apa saja produk yang bisa kalian jual. Mungkin di dalam, kalau ini katakanlah suatu perusahaan besar ya, itu mereka melakukan produksi, misalnya produksi selai stroberi misalnya. Nah, mereka kan jelas ya produknya itu adalah produk selai. Tapi ternyata perusahaan itu karena mereka sudah melakukan produksi sendiri, punya cara yang lain untuk bisa menghasilkan uang, yaitu dengan misalnya mengadakan program sekolah. Itu boleh loh kalau misalnya mengadakan kunjungan industri ke perusahaan tersebut. Nah, itu kan adalah bagian lain dari perusahaan itu bisa menghasilkan uang, seperti itu. Nah, kemudian aspek yang keenam dari BMC itu adalah key activities. Key activities itu adalah kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan untuk bisa menciptakan value propositions, atau strategi apa sih yang bisa kalian lakukan sehingga target usaha kalian itu bisa tercapai. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh itu adalah aspek key resources. Jadi kolom yang menjelaskan aset strategis perusahaan. Jadi bisa berupa bahan pokok dari produksi kalian, kemudian infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Selanjutnya yang kedelapan, itu adalah key partnerships. Jadi mitra siapa saja sih yang kalian jadikan mitra untuk baik produksi atau pemasaran produk kalian. Jadi misalnya di sini ada supplier atau mungkin vendor atau agensi dan sejenisnya. Nah, yang 9 atau yang terakhir dari aspek BMC ini adalah yang namanya cost structure. Nah, cost structure ini itu biasanya berupa yang namanya cost ya, berarti kan biaya yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan keseluruhan aktivitas bisnis kalian atau usaha kalian. Jadi dimulai dari produksi, kemudian dimulai dari, kalau produksi tentu ini ya dari bahan pokoknya, kemudian dari pengemasan atau packagingnya, kemudian dari misalnya biaya distribusi atau biaya marketing. Nah, apalagi kalau zaman sekarang kan marketing tuh yang istilahnya yang menjadi tombak dari sebuah bisnis ya, itu kan juga perlu yang namanya dianggarkan berapa biayanya. Nah, itu bagian dari cost structure yang harus kalian rancang dan kalian pikirkan. Nah, itu mungkin sekilas tentang ini ya, 9 aspek BMC. Semoga kalian sudah bisa memahaminya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba memberikan satu contoh terkait dengan analisis BMC yang saya buat. Nah, di sini yang saya buat adalah BMC mengenai satu produk yang namanya sok jaim atau biasa disebut dengan siomay jamur tiram. Nah, ini adalah sebenarnya bisnis yang pernah saya tekuni ketika saya waktu kuliah seperti itu, tapi karena ada berbagai kendala akhirnya
sudah off gitu ya. Tapi di sini bisa menjadi pelajaran juga untuk pembuatan BMC-nya. Di sini untuk key partner yang saya gunakan adalah pembudidaya jamur tiram. Jadi kenapa saya memilih ini? Karena tentu ya harga kalau misalnya beli jamur di pasar dengan di pembudidaya langsung itu akan berbeda. Nah, makanya saya memilih key partnernya itu adalah pembudidaya jamur tiram secara langsung. Kemudian yang kedua itu toko grosir penyedia bahan pokok somai kayak gitu. Nah, itu dua pihak yang akan saya jadikan sebagai key partner saya. Kemudian yang kedua terkait dengan key activities. Jadi aktivitas yang saya lakukan dalam bisnis ini atau usaha ini adalah dari membeli bahan pokoknya, kemudian melakukan produksi somainya, kemudian melakukan marketing atau promosi produk, dan yang keempat adalah mendistribusikan produk somai. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah aspek value propositions. Jadi keunggulan dari produk yang saya buat atau dari Sok Jaim ini adalah yang pertama, karena bahan jamur tiram ini ternyata setelah dicari beberapa referensinya itu memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, mulai dari protein, vitamin, mineral, serta ternyata memiliki kaya antioksidan. Kemudian yang kedua, ternyata jamur tiram juga memiliki berbagai manfaat, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menurunkan kolesterol dan mencegah kanker. Dan yang ketiga, belum ditemukan produk siomay yang berbahan baku jamur tiram. Nah, seperti itu. Itu adalah keunggulan dari produk ini. Kemudian yang keempat, aspek dari customer relationships. Nah, di sini bagaimana saya bisa menjalin interaksi dengan customer saya, itu ya mulai dari memberikan diskon, kemudian bisa juga memberikan program giveaway, kemudian ada juga promo free ongkir. Nah, kemudian channel yang saya pakai untuk promosi produk saya itu dari media WA bisnis, kemudian ada Instagram, mungkin juga bisa nanti pakai marketplace, kemudian bisa kalau zaman sekarang ada GoFood, ada Gojek, Grab, nah itu bisa berpartner dengan mereka juga. Dan yang paling penting itu sebenarnya ketika selling produk itu kalau bisa kita menjual tidak semua tuh hanya langsung ke customer, tapi kalau bisa kita sell to seller, jadi menjual ke penjual. Dalam artian di sini saya bisa open reseller, karena kan kalau kita memiliki reseller produk, insya Allah produk itu akan punya banyak jalan untuk bisa dijualkan, tidak hanya dari pintu kita saja, tapi ada pintu dari reseller yang sudah kita rekrut seperti itu. Kemudian untuk customer segment, karena somai ini bisa dikonsumsi semua kalangan, maka customer segment saya atau targetnya itu adalah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja maupun orang tua. Kemudian key resources itu sarana yang saya gunakan ya tentu adalah alat maupun produk bahan baku yang saya gunakan untuk pembuatan somai. Kemudian untuk cost structure itu biayanya meliputi dari bahan baku produksi somai, kemudian biaya kemasan produk, biaya marketing, gaji pegawai, dan yang terakhir terkait dengan revenue stream. Aspek revenue stream itu adalah dari penjualan produk siomay jamur yang saya jual seperti itu. Nah, mungkin itu ya terkait dengan analisis BMC. Semoga kalian sudah jelas dengan paparan yang saya sampaikan. Tadi ada 9 aspek, silahkan nanti bisa dicermati lagi ya apa saja. Kemudian contohnya juga sudah saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran untuk teman-teman semua ketika nanti teman-teman akan melakukan analisis BMC juga, karena insya Allah setelah ini target dari pembelajaran kewirausahaan kelas 12 ini adalah teman-teman bisa mampu menyusun analisis BMC dari ide produk yang sudah kalian kemarin temukan seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.